Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba membuat video tutorial tentang bagaimana membuka kelas di Google Classroom. Baik, pertama-tama kita akan buka di Google Chrome. Sebenarnya bisa juga di Firefox, bisa di Opera dan yang lain-lain. Ini saya pilih di Google Classroom. Kemudian langkah pertama adalah kita membuka di kolom ini, kita membuka Google Classroom. Google Classroom. Tinggal diklik aja. Nah, nanti akan diarahkan ke alamat Google Classroom yang paling atas. Kita klik yang ini. Oke. Kemudian kita pilih email yang akan kita gunakan untuk membuat Google Classroom. Jadi syaratnya adalah kita harus punya email gmail.com. Kalau belum, berarti kita harus buat akun dulu, buat akun di sini. Jadi anggap sekarang kita sudah punya akun, kemudian saya akan gunakan akun saya ini. Kemudian klik berikutnya. Kemudian masukkan kata sandi. Oke, setelah masukkan kata sandi, kemudian kita akan diarahkan ke halaman Google Classroom itu sendiri. Oke, jadi ini adalah kelas yang sudah saya buat. Nah, ini kelas yang sudah saya buat. Bagaimana cara membuat kelas baru? Kelas baru ini tinggal kita klik yang tanda plus yang ada di sini, ya. Coba kita. Nah, ini adalah dua pilihan di sini, ada dua, gabung kelas, ada buat kelas. Nah, kalau kita mau membuat kelas, maka kita akan klik buat kelas. Tapi bagi siswa nanti dia akan menggabung ke kelas, dia akan klik ini, gabung ke kelas. Nah, sekarang kita coba yang buat kelas. Kemudian kita centang oke, saya setuju. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah nama kelas yang akan kita buat. Saya contohkan sekarang itu, kalau saya mau buat kelas Olimpiade komputer. Nah, ini kelas yang akan saya buat. Kemudian section ini bisa tulis nama kita sendiri. Saya akan tulis nama saya. Kemudian di mata pelajaran, ini kita tulis mata pelajaran yang akan kita ampu di kelas itu. Nah, nanti terserah Bapak Ibu mau buat nama kelas apa, misalnya kelas keren, atau kelas fisika, atau kelas terserah pilihan dari Bapak Ibu sendiri, ya. Ini tergantung dari kemauan kita mau namakan kelas apa. Mata pelajaran yang akan kita berikan itu adalah mata pelajaran yang akan kita ajarkan. Kalau ini Olimpiade komputer, saya berarti nanti ini materi pelajarannya itu matematika bisa, dan pemrograman. Kemudian ruang, terserah kita mau ruang 1, mau ruang 2, ruang 3. Kemudian kita buat. Klik buat, tunggu sebentar sampai kelasnya jadi. Oke, jadi ini kelasnya sudah jadi, ya. Ini kelasnya sudah jadi. Ini kelasnya sudah jadi. Ini nama gurunya siapa? Ini kode kelas yang akan kita kasih ke siswa untuk masuk ke kelas yang sudah kita buat. Jadi ini adalah kode yang kita berikan kepada siswa nantinya. Oke. Ini tampilan awalnya seperti ini. Di sini di paling atas itu ada forum. Nah, di forum ini bisa kita gunakan untuk saling berkomunikasi dengan siswa yang ada di dalam kelas itu. Nah, misalnya kita mau ngasih pengumuman bahwa besok akan ada tugas, siap-siap, atau mungkin pengumuman dari sekolah misalnya kan,
pengumuman dari sekolah bahwa minggu depan akan ada UTS atau apa. Nah, ini kita bisa saling komunikasi bersama siswa-siswa yang ada di dalam kelas ini. Kemudian di sini ada tugas kelas. Nih, bagian atas ini ada tugas kelas. Nah, tugas kelas ini fungsinya untuk membuat materi yang akan kita atau konten yang akan kita sediakan di dalam kelas ini. Nah, nanti saya jelaskan fitur-fiturnya itu seperti apa. Kemudian di sini ada anggota. Nah, ini adalah anggota dari kelas ini, ada guru, ada siswa. Nah, karena kita belum undang siswa, berarti ini siswanya kosong, kita masih sendiri di dalam kelas ini. Nah, caranya bagaimana mengundang siswa? Ya, kita kasih kode kelas yang ada tadi ini ke siswa, kemudian dia menginstal aplikasi Google Classroom-nya di HP, kemudian minta dia join kelas, ya, minta dia join kelas yang di sini tadi itu. Nah, ini gabung kelas atau join kelas. Nah, nanti akan diminta mereka memasukkan kode ke dalam aplikasi mereka dan kita kasih kode ini. Otomatis nanti dia akan masuk ke dalam kelas ini. Atau bisa kita undang mereka dengan email mereka. Kita minta email mereka, misalkan saya mau undang email. Saya mau undang Ziyadi Putra @gmail.com. Karena kita sudah tahu posisinya email dari siswa kita itu adalah yang ini. Kita bisa tambahkan secara manual atau kita bisa undang mereka masuk sendiri ke kelas itu. Ada dua cara. Kalau ini dengan cara kita mengundang. Saya undang dia, kita undang dia. Nah, setelah kita undang nanti ada notifikasi di email orang yang akan kita undang itu. Tinggal dia klik langsung masuk. Nah, jadi ada dua pilihan kita mengundang siswa. Ini posisinya masih kabur begini karena memang si Ziyadi ini belum menerima undangan kita. Nah, gitu. Kalau dia sudah menerima nanti otomatis akan masuk ke dalam kelas kita ini. Kemudian di sini nanti ada nilai. Nilai ini karena kita belum ada sama sekali tugas dikasih, berarti nilainya belum ada. Baik, sekarang nah ini di fitur yang paling kiri ya. Di fitur paling kiri ini ada tanda garis 3 ini. Nah, ini adalah untuk melihat semua kelas yang kita ampu. Nah, misalkan saya kan sudah membuat berapa kelas ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah istilahnya menunya lah. Menunya untuk pindah-pindah kelas. Misalkan saya mau masuk ke kelas IPA 5. Nah, ini dia masuk kelas IPA 5. Kalau di kelas ini saya sudah punya sekitar berapa siswa? Ini sudah banyak sekali siswanya. Kita mau pindah ke kelas komputer lagi misalnya. Nah, ini. Oke. Setelah itu kita buat materi sekarang. Nah, buat materi itu ada di tugas kelas ini. Kita buatkan di sini. Langkah yang pertama harus kita buat adalah topiknya dulu. Kita buat topik. Jadi topik itu kalau dalam pembelajaran yang biasa kita lakukan itu bisa KD-nya, ya, bisa KD atau bisa juga judul besar dari materi yang akan kita berikan. Misalkan kalau saya ngampu matematika, semester ini saya akan mengajarkan 2 bab. Bab pertama itu adalah persamaan lingkaran dan suku banyak. Jadi saya buatkan ya 2 topik itu aja. Nah, tapi berhubung ini adalah kelas Olimpiade komputer, jadi saya akan buatkan ada beberapa topik. Topik pertama itu tentang logika matematika. Oke, itu topik pertama. Nah, ini sudah kita buat. Terus kita buat topik kedua, saya akan buatkan kombinasi dan permutasi. Tambahkan, ini sudah 2 sudah itu. Terus saya akan tambahkan lagi peluang
Saya tambahkan lagi topiknya, metode numerik. Oke. Itu contoh. Nah, terakhir saya buat pemrograman. Oke, di sini saya sudah buat ada 1, 2, 3, 4, 5 topik. 5 topik pembahasan di kelas ini. Nah, bagaimana cara membuat sub pembahasan, subbab, subbab di masing-masing topik ini? Nah, cara membuatnya itu kita buat materi di sini, ya. Kita buat materi. Setelah itu kita pilih di topik mana dia akan masuk materi yang akan kita buat. Misalkan saya buat sekarang kombinasi, ya. Kombinasi, materi tentang kombinasi. Maka ini saya akan masukkan ke dalam topik kombinasi dan permutasi. Karena nanti saya akan membahas ini di topik itu, materi ini. Saya akan masukkan ke situ. Kombinasi permutasi. Jadi ini akan muncul semua topik yang sudah kita buat tadi. Saya buatkan seperti itu. Kemudian di sini di materi kombinasi ini kita bisa tambahkan file, bisa dokumen, bisa tambahkan slide, bisa tambahkan gambar, bisa tambahkan link YouTube juga bisa. Nih, misalkan saya mau kasih sumber belajarnya dari YouTube. Kita cari dulu sumber YouTube-nya di sini, ya. Kita buka YouTube, kemudian kita cari, atau Bapak Ibu bisa langsung di sini sebenarnya, diklik aja YouTube di sini. Nah, kemudian kita cari materi, klik di sini, materi kombinasi matematika. Kita searching. Maka di sini nanti akan muncul berbagai macam video tentang materi tentang kombinasi. Nih, banyak sekali yang bisa kita pilih. Nah, tergantung dari kita mau pilih yang mana. Tapi kelemahannya di sini kita tidak bisa preview dari video yang akan kita pilih. Jadi kalau kita sudah klik sekali, itu langsung masuk. Begitu. Kalau tidak mau seperti itu, misalnya kalau kita mau milih-milih, kita bisa buka YouTube-nya di sini. YouTube kita buka materi kombinasi matematika. Nah, di sini. Misalnya saya mau pilih yang ini, coba kita cek. Kita lewati iklannya dulu baru kita. Nah, ini kombinasi. Nah, ini kombinasi. Bagaimana cara mengcopy linknya itu? Nah, kita copy di sini. Kita blok yang di sini nih. Nah, terus kita klik kanan, copy. Setelah itu kita buka. Nah, kita buka Google Classroom tadi, tapi kita pilih di URL, bukan di penelusuran video. Di URL ini kita pastekan, klik kanan di mouse atau bisa langsung kontrol paste. Nah, nanti akan langsung muncul videonya di sini. Nah, di sini bisa kita preview. Nah, berarti sudah masuk, tinggal kita tambahkan di sini. Nah, ini tambahkan. Jadi videonya sudah tertaut di materi tentang kombinasi videonya. Atau kita mau tambahkan misalkan link website misalnya tentang apa? Misalnya saya kalau materi Olimpiade komputer biasanya saya cari di Wardaya College, wardayacollege.com. Kita klik aja Wardaya di sini. Nah, kita cari dulu materinya apa. Nah, ini kan banyak sekali materinya ini. Nah, saya pilih di peluang, materi peluang tentang kombinasi. Nah, ini adalah materi kombinasi. Jadi untuk supaya nanti anak-anak belajar dengan sumber
sumber website ini, kita bisa copy alamat URL-nya. Di sini kita copy, kemudian kita tambahkan link. Kita pastekan link yang tadi. Nah, itu. Setelah itu tambahkan link. Kita tunggu dulu sebentar sampai dia selesai menambahkan link. Nah, ini sudah. Ini adalah link untuk anak-anak belajar nanti secara mandiri. Ketika dia mengklik ini nantinya, dia akan langsung diarahkan ke website ini. Akan langsung diarahkan website tentang kombinasi di Wardaya College. Kalau kita mau tambahkan link lagi misalnya, biasanya kalau saya materi matematika itu di Zenius juga bisa. Zenius Education. Ini. Misalkan untuk SMA, kita cari dulu kelas di kelas 11. Ya, di kelas 11 matematika yang ini. Oke, kayaknya harus login deh. Ini kayaknya harus login. Cukuplah. Nanti teman-teman kalau mau cari yang lain juga bisa cari link yang lain. Nah, ini untuk sumber belajar. Atau kita bisa buat dokumen sendiri. Misalnya kita sudah susun materi misalnya. Kita sudah buat modul ya, modul pembelajaran atau ringkasan pembelajaran yang akan kita ajarkan besok misalnya itu. Kita bisa pilih file di sini. Kita bisa pilih file, kemudian kita cari filenya di mana tempat kita taruh ya. Di mana tempat kita taruh. Misalnya di sini tidak ada materi pembelajaran sih. Misalnya saya kasih contoh lah. Misalkan ini adalah materi tentang limit fungsi aljabar misalnya kan. Misalkan ini materi yang akan kita berikan, maka kita tambahkan. Nah, saya ulang. Kita tambahkan file, kemudian pilih dari perangkat, kita pilih cari dulu materinya di mana, di folder mana. Ini saya cari di folder download. Saya cari di sini, kemudian setelah itu open. Setelah open, di sini akan ada tulisan judul file yang sudah kita masukkan, dan kemudian kita upload. Nah, ini adalah limit fungsi aljabar. Jadi ini adalah sumber belajar dari siswa-siswi kita nanti di kelas ini, di materi kombinasi. Kemudian setelah itu posting. Nah, di posting. Otomatis nanti materi kombinasi itu akan masuk ke sini. Nah, ini bisa kita ubah-ubah tempatnya. Misalnya kombinasi mau dinaikkan ke atas. Udah kita klik, tahan, naikkan, geser ke atas. Nah, bisa. Dia langsung posisi atas. Atau kita mau turunkan lagi, bisa lewat sini. Turunkan. Nah, langsung turun ke bawah. Atau kita naikkan lagi. Nah, atau kita turunkan lagi. Naik turun jadinya. Turun lagi. Kita naikkan. Atau kita geser ke sini juga bisa. Kita geser. Ya. Jadi itu sementara cara membuka Google Classroom, kemudian apa lagi tadi? Tentang forum ya. Forum sudah, tugas kelas, di sini materi, di sini anggota, kemudian di sini adalah tempat nilai. Gitu. Demikian dulu tutorial yang bisa saya berikan. Kita lanjut ke tutorial selanjutnya nanti, bagaimana cara membuat kuis, bagaimana cara membuat tugas, bagaimana cara mengirimkan tugas ke siswa. Nanti kita akan